Selamat belajar kembali kelas metode elemen hingga. Semoga kabarnya sehat semuanya. Dan hari ini kita bisa belajar kembali materi tentang metode elemen hingga. Hari ini kita akan belajar elemen satu dimensi yang lain ya. Setelah Anda mempelajari elemen satu dimensi yang sebelumnya. Jadi sampai pertemuan terakhir yang sudah kalian pelajari mengenai elemen satu dimensi, yaitu ada elemen pegas, elemen bar, elemen truss, dan elemen beam gitu ya. Untuk hari ini nanti kita masih belajar elemen satu dimensi yang lain, yaitu elemen frame. Sebelum ke sana, kita ingat terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari sampai pertemuan terakhir kemarin ya, khususnya ini mengenai derajat kebebasan dari elemen satu dimensi yang sudah dipelajari. Jadi kita mulai dengan elemen pegas ya. Jadi elemen pegas itu yang pertama kali dulu saya sampaikan untuk mengenalkan konsep mengenai penurunan persamaan elemen pada elemen satu dimensi ya, seperti itu. Dan pada elemen pegas ini derajat kebebasan dari elemennya adalah 2 ya, jadi punya 2 derajat kebebasan. Jadi memang ini saya katakan di sini derajat kebebasan itu nanti akan berpengaruh kepada matrik kekakuan elemennya gitu. Jadi khususnya nanti di sini adalah size-nya ya, size-nya, kemudian nanti juga bagian isi dari elemen-elemennya itu. Tuh. Untuk elemen pegas sekali lagi memiliki 2 derajat kebebasan ya. Jadi berupa perpindahan arah aksial. Misalkan di sini nodalnya ada 2 ya, jadi pada satu elemen nodalnya ada 2, saya beri nama nodal 1 dan nodal 2 itu ya. Jadi untuk elemen pegas punya 2 derajat kebebasan, yaitu perpindahan dalam arah X ya, dalam arah aksial. Kalau nodalnya nodal 1 dan nodal 2 berarti di situ ada D1X dan D2X. Jadi ini pada tiap elemennya. Begitu juga elemen satu dimensi yang lain, yang kedua yaitu elemen bar. Elemen bar ini mirip dengan elemen pegas ya. Sama-sama memiliki 2 derajat kebebasan. Jadi ini juga memiliki kemampuan untuk menahan beban dalam arah aksial, yaitu mengalami perpindahan dalam arah D1X dan D2X ya. Jadi itu sama-sama nanti perpindahannya adalah perpindahan aksial. Kemudian elemen satu dimensi yang ketiga, elemen truss, itu memiliki 4 derajat kebebasan. Jadi ini saya katakan dalam satu elemennya ya, 4 derajat kebebasan ya. Kalau tadi elemen pegas dan elemen bar 2 derajat kebebasan, satu di setiap ujungnya. Jadi pada setiap ujungnya punya 1 derajat kebebasan. Kalau ada 2 nodal berarti 2 derajat kebebasan. Sedangkan elemen truss ini punya 4 derajat kebebasan. Jadi pada tiap nodalnya punya 2 ya, 2 derajat kebebasan. Untuk perpindahannya ya, perpindahannya tadi adalah dalam arah aksial, tapi juga nanti di sini dalam arah atau sumbu Y ya. Jadi nanti bisa menahan beban selain aksial, juga nanti di sini bebannya dalam arah vertikal ya. Jadi arah Y ya, D1X, D1Y, D2X dan D2Y. Jadi totalnya ada 4 derajat kebebasan. Sedangkan untuk elemen beam yang terakhir kemarin dipelajari itu juga punya 4 derajat kebebasan, tetapi kemampuan menahan bebannya berbeda. Di sini bebannya adalah dalam arah vertikal dan juga untuk momen, sehingga nanti terjadi perpindahan D1Y, D2Y dan juga rotasi pada nodal 1 dan rotasi pada
nodal 2. Jadi di sini untuk perpindahannya dan juga nanti geraknya ya, geraknya itu bisa gerak translasi dan juga gerak rotasi. Jadi ini akibat adanya beban yang diterima dan juga akibat momen yang terjadi ya pada elemen itu, sehingga punya 4 derajat kebebasan. Jadi elemen truss dan elemen beam itu juga sama-sama memiliki 4 derajat kebebasan, tetapi di sini untuk jenisnya berbeda karena kemampuan dalam menahan beban juga berbeda, sehingga nanti di sini walaupun sama-sama memiliki 4 derajat kebebasan, untuk matrik kekakuannya juga akan berbeda. Itu ya, itu untuk elemen beam. Nah, Anda sudah mengingat kembali untuk elemen pegas, bar, truss, dan beam. Sekarang kita akan belajar mengenai elemen frame ya, elemen frame. Jadi apa itu elemen frame ya? Jadi kita ingat juga untuk belajar elemen frame ini adalah belajar elemen satu dimensi sebelumnya ya. Gitu. Sebelum ke sana coba kita ini dulu ya pokok bahasanya. Jadi nanti kita akan belajar poinnya di struktur frame ya, perkenalan. Jadi apa itu elemen frame, kemudian nanti persamaan elemen frame pada koordinat lokal, kemudian pada koordinat globalnya, dan juga nanti ada contoh soal dan tugas. Oke, jadi saya katakan bahwa tadi untuk belajar struktur frame, elemen frame ini kita perlu modal, yaitu belajar tentang elemen beam ya. Elemen beam ini sudah dipelajari di pertemuan terakhir kemarin ya, pertemuan 8 gitu ya. Jadi elemen frame ya, jadi kita akan belajar tentang struktur frame ini tidak lepas dari elemen beam, struktur beam ya. Jadi kalau kita ingat juga tadi bahwa elemen beam itu punya 4 derajat kebebasan ya. Di situ untuk perpindahannya adalah arah Y ya, dan juga ada rotasi gitu ya pada tiap nodalnya. Ini karena apa? Mengapa perpindahannya adalah D1Y, D2Y, rotasi 1, rotasi 2 ya? Karena memang elemen beam ini di sini kita lihat dari kemampuan menahan bebannya, yaitu menahan momen bending dan juga gaya geser ya. Jadi karena punya kemampuan ini, maka nanti di situ derajat kebebasannya yang terjadi yaitu ya. Jadi di sini adanya perpindahan D1Y, D2Y dan rotasi 1, rotasi 2 gitu ya. Jadi ada perpindahan arah translasi ya, perpindahan translasi, dan juga ada translasinya dalam arah yang sumbu Y, dan untuk yang rotasinya ya ini ya, ada rotasi 1, rotasi 2, itu akibat adanya momen. Jadi D1Y, D2Y itu karena adanya gaya yang bekerja pada elemen beam tadi. Kemudian θ1, θ2, rotasi 1, rotasi 2 itu akibat adanya momen yang bekerja pada elemen itu gitu ya. Nah, ini untuk elemen beam yang kemarin dipelajari seperti ini. Jadi pada beam ini gaya yang bekerja itu hanya gaya dalam arah vertikal saja. Oke, kemudian kita ke frame. Frame adalah suatu struktur yang dapat menahan momen bending, gaya geser, dan gaya aksial. Jadi kita bisa lihat ini perbedaannya adalah bisa juga menahan gaya aksial ya. Kalau di beam hanya momen bending dan gaya geser, tapi di frame ini ditambah lagi bisa menahan gaya aksial, lengkap ya di sini ya. Jadi elemen frame ini memiliki orientasi yang berbeda. Nah, seperti ini nih frame. Nah, itu ya. Jadi itu. Kemudian kita ke persamaan elemen frame pada koordinat lokal. Kita bisa menyatakan bahwa elemen frame ini merupakan gabungan dari elemen beam dan elemen bar ya. Sehingga persamaan elemen untuk
elemen frame ini diperoleh dengan menjumlahkan komponen aksial ke persamaan BIM ya. Jadi seperti itu kita bisa menentukan bahwa elemen frame ini adalah gabungan dari elemen BIM dan elemen bar. Nah, nanti untuk persamaan elemennya dia menjumlahkan komponen aksial ke persamaan BIM ini ya. Jadi elemen bar ini kan juga punya komponennya komponen aksial ya. Jadi kita ingat lagi ya, untuk persamaan elemen bar dalam koordinat lokal itu ini kan persamaan elemen barnya. Kemudian persamaan elemen BIM ini dalam koordinat lokal ya, ingat ya, dalam koordinat lokal. Terus ini untuk persamaan elemen BIM ya, mungkin bisa dibuka lagi untuk slide-nya yang minggu lalu, saya ambilkan di sini langsung. Nah, gabungan dari persamaan elemen bar dan persamaan elemen BIM dalam koordinat lokal menghasilkan persamaan elemen frame dalam koordinat lokal pula. Jadi dua-duanya ini adalah persamaan elemen bar dalam koordinat lokal, ini juga persamaan elemen BIM dalam koordinat lokalnya gitu. Nah, ini kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan atau maksudnya kita gabung ya, betulnya kita gabung gitu ya. Kita gabung kedua persamaan ini, maka nanti juga akan menghasilkan persamaan yang baru, kita namakan persamaan elemen frame ya, karena akan menjadi suatu frame ya. Tentu saja koordinatnya adalah koordinat lokal. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya seperti ini. Dengan C1 nya itu adalah AE per L, C2 nya itu adalah E1 per L pangkat 3. A itu luasnya, E nya adalah modulus elastisitas, L panjangnya, kemudian I nya adalah di sini momen inersianya itu. Jadi ini sekali lagi adalah persamaan elemen frame dalam koordinat lokalnya. Jadi lengkap ya di sini. Ini koordinat lokalnya kita kasih topi ya ini, dan Anda bisa juga melihat di sini untuk perpindahannya ada D1X, D1Y, dan rotasi. Jadi karena tadi kita bisa lihat ya di sini gambarnya ya. Ini untuk elemennya pada tiap nodalnya, ini nodal 1, nodal 2 ya. Ini Anda bisa lihat di sini ada gaya yang bekerja F1X dan juga F1Y. Kemudian juga bekerja momen ya, momen. Sama di nodal 2, di sini juga ada gaya F2X, F2Y, M2. Nah, akibat adanya gaya yang bekerja dan momen yang bekerja di sini, maka nanti terjadi perpindahan ya, perpindahan translasi maupun rotasi gitu ya. Jadi adanya perpindahan translasi dan rotasi. Nah, ini menjadi perpindahannya adalah D1X, D1Y, theta 1 ya, D2X, D2Y, dan rotasi 2 ini ya. Nah, ini kita bisa lihat berapa derajat kebebasan dari satu elemen frame itu sendiri. Nah, ini bisa kita lihat dari perpindahannya. Tadi dari gambarnya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya ada 6 ya, 6 derajat kebebasan. Ya, jadi karena bar dan BIM ini digabung, maka menghasilkan persamaan elemen yang baru dalam koordinat lokal. Dan di sini sekali lagi perlu ditegaskan, ini punya 6 derajat kebebasan untuk setiap elemennya. 3 derajat kebebasan pada masing-masing nodalnya. Jadi ada 2 nodal, satu nodal ada 3, berarti 2 nodal ada 6. Jadi punya 6 derajat kebebasan ya. Itu untuk elemen frame. Jadi selain bisa menahan gaya geser, momen bending, tapi juga bisa menahan gaya aksialnya ya. Jadi kalau di BIM itu tidak ada D1X nya ya, hanya ada D1Y, D2Y, rotasi 1, rotasi 2. Nah, di sini di elemen frame itu ada tambahan gaya aksialnya ya, dalam yang kita kasih subscript X ya. Jadi X itu untuk aksialnya, gaya aksialnya.
Kalau untuk perpindahannya perpindahan aksialnya, perpindahan translasinya gitu ya. Ini. Nah, jadi ini sekali lagi adalah persamaan elemen frame tetapi dalam koordinat lokal, karena kita tadi menjumlahkan menggabungkan persamaan elemen bar dan beam ini ya. Ini juga sama-sama dalam koordinat lokal ya. Jadi bagaimana supaya nanti bisa menjadi koordinat globalnya. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya itu ya. Jadi bagaimana nanti mengubah dari koordinat lokal menjadi koordinat global ya. Jadi harus kita lakukan transformasi ya. Nah, kalau sudah kita lakukan transformasi maka hasilnya seperti ini ya. Bagaimana cara transformasinya? Mungkin bisa dibaca lagi prinsip dari transformasi itu bagaimana mentransformasikan. Nah, itu sudah saya sampaikan. Nah, ini saya perlihatkan hasilnya saja. Hasil dari transformasi ini ya, yang lokal ya ke globalnya itu ini di hasil transformasi dengan matrik transformasi gitu ya. Nah, dari sini inilah yang nanti akan kita pakai ya, karena ini adalah dalam koordinat globalnya gitu. Oke, kita mungkin ke contoh soalnya ya. Jadi kita ke contoh soalnya supaya lebih jelas. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Ada dua elemen frame ya ini ya. Jadi elemen 1, elemen 2 ya, kita kasih ini namanya ya, ini namanya elemennya, elemen 1, elemen 2. Kemudian tiap elemen punya nodal 2. Untuk elemen 1 ini saya kasih nama nodal 1, nodal 2. Untuk elemen 2, nodal 2 dan nodal 3. Tuh ya. Ini di sini yang diketahui datanya adalah data ya, jadi semuanya ini adalah frame ya. Kemudian yang diketahui adalah modulus elastisitasnya 36 PSI, I-nya 100 in, A-nya 10 inch kuadrat. Nah, ini sama ya, sama, semuanya sama. Jadi masing-masing ini sama, data EI dan A-nya sama. Hanya ini L-nya yang L-nya juga sama ya, L-nya juga sama 100, ini juga 100. Jadi sama ya. Jadi ini untuk nilainya sama. Panjangnya ya, L-nya itu 100 sama. Ya. Nah, ini sekarang kita diminta untuk apa? Ini diminta untuk menentukan perpindahan nodal dan gaya reaksinya ya. Kemudian mencari gaya internal pada elemen 2. Sebenarnya bisa nanti elemen 1, elemen 2, tapi ini yang diminta elemen 2 gitu ya. Sebenarnya ini pertanyaan juga tetap sama dari elemen-elemen sebelumnya ya, intinya mencari perpindahan nodal, kemudian gaya reaksi dan juga nanti gaya internal pada struktur itu gitu. Oke, kita mulai untuk langkah pertama. Jadi langkah pertama ya tetap ini kita mau mencari persamaan elemennya. Dari elemen 1 itu persamaan elemennya bagaimana, elemen 2 persamaan elemennya bagaimana. Jadi kita gunakan ini ya nanti persamaan elemennya gitu. Ada beberapa nilai yang dicari untuk mempermudah, ada E per L, 12I per L kuadrat ya. Kemudian ada 6I per L ini juga dicari terlebih dahulu nanti. Kemudian tinggal masukkan ke persamaan tadi. Ini masing-masing sudah dicari ya. Sudah dicari. Kemudian nanti tinggal masukkan ke persamaan tadi ya. Karena sekali lagi ini datanya, untuk datanya adalah sudah ada. E-nya 36, I-nya 100, A-nya 10 dan L-nya juga 100 ya, 100 gitu. Jadi ini bisa kita kita substitusikan ke
rumus ini itu ya, kita substitusikan ke rumus itu, dihasilkan nanti angkanya masing-masing ini ya. Jadi untuk datanya sudah ada, sekali lagi sudah ada. E-nya 36 PSI, I-nya sekiranya ini satuannya perlu di ini ya, karena inersia nanti ini bukan satuan panjang ya, karena tadi sama-sama L-nya juga yang dimaksud kalau L-nya 100, I-nya juga 100 ya, tapi kan satuannya berbeda. Ini kita perlu kita koreksi ya nanti ya, harusnya pangkatnya di sini kita perbaiki ya, bukan pangkat 1 ya. Jadi inersia nanti di satuannya kita benerin, di sini kita koreksi bersama. Oke, jadi ini sudah kita hitung nilai-nilai ini, karena memang nanti mengikuti dari kebutuhan persamaan elemennya tadi ya. Yang saya tunjuk tadi di sini ada E per L, ada 12 I per L, ada min 6 I per L. Nah ini kan sama, nanti tinggal dimasukkan ke masing-masing ini. Jadi itu kalau S berarti sinus, C itu kosinus gitu ya. Sinus dari sudutnya, sinus orientasinya itu ya, orientasinya itu berapa, artinya orientasi sudutnya itu berapa gitu ya. Tuh. Nah sekarang kan dari contoh soal ini kan berarti pertama ya kita menentukan untuk elemen-elemennya tadi ya, elemen yang ada di persamaan elemen itu ya. Setelah itu ya kita akan diminta untuk menentukan sudutnya, untuk mengetahui kosinus dan sinus sudutnya. Jadi kembali lagi ke persamaan ini tadi, kita membutuhkan data E per L, 12 I per L kuadrat, min 6 I per L, dihitung dulu ya. Kemudian membutuhkan data kosinus sinus dari sudutnya. Nah, sinus sudut dan kosinus sudut orientasi, maksudnya ini sudut orientasinya gitu ya. Nah itu yang mana? Nah ini kalau kita punya gambar seperti ini, elemen 1 ini orientasinya berapa, yang kedua ini orientasinya berapa. Jadi orientasi itu ya dari ini ya, lokal globalnya, kita lihat dari lokal globalnya itu gitu. Sama waktu kita belajar pada elemen truss itu ya, ada transformasinya itu. Nah ini untuk yang elemen 1 ini untuk orientasinya sudutnya adalah ini 90 derajat gitu ya, 90 derajat gitu ya. Jadi karena kita hitung dari sini, ini elemen 1 yang ini ya, ini untuk X nya ya. Jadi kita cari untuk orientasinya ya dari sini kita hitung berlawanan dengan arah jarum jam. Nah ini kita lihat di sini, dari sini ke sini adalah 90. Nah kalau untuk yang elemen 2 nya ini berapa ya, kita lihat dari ini nodal 2, 3, 1 ke 2 ya, ini kan 90. Kalau 2 ke 3 tetap ya di sini 0 derajat. Jadi sudutnya kita cari itu, yang pertama tadi 90 ya. Kemudian sudah kita cari kosinus-sinusnya masing-masing dari 90. Kemudian ini nilainya juga didapatkan, kita tinggal inputkan ke persamaan tadi gitu ya, persamaan yang di depan tadi ya. Ini persamaan elemen dalam global koordinat. Nah sekarang yang elemen 2 nya tadi yang saya katakan bahwa 2 ketiga ini adalah orientasinya 0 derajat ya, 0 derajat ya. Kita cari sinus kosinus juga ya. Kemudian nilai AE per E per L, 6 I per L, 12 I per L kuadrat itu sama, karena tadi memang dua elemen itu punya properties yang sama juga gitu ya, sehingga nanti kita susun juga untuk nilainya itu, kemudian kita kalikan dengan sinus kosinusnya gitu ya. Ini untuk persamaan globalnya gitu ya. Jadi sudah kita gabung elemen 1, elemen 2 ini, notasinya juga sudah kita ubah dalam huruf besar ya, huruf kapital. Jadi itu bedanya kalau untuk persamaan elemen dan persamaan struktur.
kita bentuk dari persamaan globalnya, ya, persamaan global gitu ya, kita akan mencari nilai tertentu. Apa itu nilai tertentu yang dimaksud? Ya tadi kita mau mencari perpindahan nodalnya. Cara untuk menentukan perpindahan nodalnya juga masih sama dengan cara-cara yang saya sampaikan untuk elemen yang lain ya, elemen satu dimensi yang lain, elemen pegas, bar, semuanya yang sudah saya sampaikan itu intinya mencari perpindahan nodalnya juga sama. Kita harus memperkenalkan kondisi batasnya terlebih dahulu. Kondisi batas itu yang mana? Kondisi batas itu atau boundary condition itu kita melihatnya dari tumpuannya itu ya, tumpuan yang diberikan yang ada pada struktur itu. Nah, ini tumpuannya di sini adalah ini. Pada elemen pada nodal 1, pada nodal 2, pada nodal 3. Tumpuannya di sini adalah fix ya. Ini roll, kemudian ini juga fix. Artinya nanti untuk perpindahan di sini nilainya 0 semuanya ya. Jadi baik nanti D1X, D1Y maupun rotasinya di 1 dan 3 itu sama dengan 0. Bagaimana di nodal kedua? Nodal kedua ini hanya satu arah saja ya yang bisa ditahan, yaitu kalau ini arahnya begini yaitu arah X, berarti D2X nya 0. Jadi nanti yang nilainya 0 adalah D1X, D1Y, kemudian rotasi 1, D3X, D3Y, rotasi 3, dan D2Y, D2X gitu ya, kan arahnya ini begini, hanya satu arah yang beban yang bisa ditahan yaitu arah seperti ini ya, dan arah seperti ini kita lihat ini adalah untuk sumbu X nya gitu. Jadi kita perkenalkan kondisi batasnya yang saya sampaikan tadi ya. Di nodal 1 semuanya nilainya 0, di nodal 3 juga 0, dan juga ditambah di 2X tadi. Sehingga kalau ini nilainya 0 semuanya, kita lihat yang sisa adalah F2Y dan ini saja kan, F2Y dan M2 ini ya. Jadi nanti untuk yang lainnya karena nilainya 0 ya kita coret gitu ya, kita coret ya. Jadi dari ini F1X, F1Y, M1, kemudian untuk ini juga, dan juga nilai F2Y. Nah, kita lihat di sini. Jadi kita lihat seperti itu ya. Untuk sekali lagi untuk nodal 1 di fix, nodal 3 di fix, dan ini di roll ini ya, ada roll di sini sehingga nanti nilainya ini yang arah X itu adalah 0. Nah, dari situ kita juga bisa ini ya, setelah memberikan kondisi batas tadi kita bisa menyederhanakan persamaan globalnya ini. Jadi ini, jadi nanti ini kita coret ya, baris 1 kolom 1 yang ini ya, baris 1 kolom 1 ini juga kita coret ya. Mudahnya begitu, ini kita coret, ini kita coret, ini coret, ini juga dicoret ya, ini kita coret, kemudian ini juga kita coret ya. F2X nya juga nanti ya, ini ya, kemudian ini juga begini gitu. Sisanya hanya nanti di sini adalah untuk F2Y dan M2 gitu kan. Nah, nanti kalau ada coret itu sudah bisa nampak. Sisanya tinggal yang ini ya. Silahkan nanti dicoret-coret ya. Jadi itu. Kemudian dari sini kita tahu ya, kita akan mencari nilai dari D2Y dan rotasi 2 ini. Kemudian yang kita ketahui adalah F2Y dan M2 itu ya. Di F2Y tadi untuk nilai dari F2Y itu adalah 0. Jadi tidak ada gaya eksternal yang terjadi pada F2 ya, pada nodal 2 maksudnya. Tidak ada gaya eksternal pada nodal 2. Dan di situ
hanya bekerja momennya tadi yang kita lihat di sini ini ya, ini ada momen di nodal 2 ya sebesar 50.000 pounds in itu. Jadi ini mana tadi ya, nah ini, nah kita tuliskan di sini, sehingga kalau kita sudah punya persamaan ini kita bisa memecahkan nilai D2Y dan rotasi 2 ini ya. Jadi berapa nilainya? Nanti Anda operasikan seperti biasa, didapatkan nilai seperti ini ya untuk nilai dari perpindahan nodalnya ya, baik yang translasi maupun rotasi itu. Nah, jadi seperti itu. Untuk mencari perpindahan nodal Anda harus memperkenalkan dulu kondisi batasnya, harus tahu dulu kondisi batasnya apa ya. Kondisi batas ini acuannya apa? Tumpuannya ya, tumpuannya harus Anda lihat. Nah, jadi tumpuan itu seperti apa? Beda-beda ya tumpuan itu. Kalau tumpuannya pin bagaimana, tumpuannya fix bagaimana, tumpuannya roll bagaimana. Silahkan dibuka kembali, diingat-ingat kembali untuk materinya ya, materi tentang tumpuan ya, dulu pernah disampaikan di mekanika struktur, saya kira sudah dipelajari ya. Kalau nanti fix itu dapat menahan beban dalam arah apa saja, yang pin bagaimana, yang roll bagaimana gitu ya. Itu yang biasa yang sering kita gunakan itu ya, tumpuan fix atau jepit, pin atau engsel ya, dan juga roll itu tadi. Nah, jadi itu prinsipnya ya. Jadi sekali lagi, kondisi batas itu adalah berdasarkan tumpuannya. Tumpuan menentukan derajat kebebasan, jadi pergerakannya itu bagaimana itu ya, itu. Nah, setelah Anda nanti menemukan atau mendapatkan nilai dari perpindahan nodal ya, dari hasil hitungan ini tadi, itu selanjutnya Anda adalah bisa mencari gaya reaksinya ya. Jadi gaya reaksi ini bisa dicari ya, jadi bisa dicari setelah ini ya, apa namanya, setelah perpindahan nodalnya ini diketahui gitu ya, gitu ya. Oke, kemudian kita bisa menentukan gaya reaksi ini dari mana gitu ya, dari mana kita bisa menentukan gaya reaksi ini? Dari persamaan globalnya ini ya. Jadi gabungan dari persamaan elemen itu menghasilkan persamaan global, persamaan struktur ya. Persamaan struktur ini kita lihat ya, kalau yang dinamakan gaya reaksi itu ya berarti gaya yang berada di tumpuan tadi. Nodal mana yang mendapatkan tumpuan? Nah, itu yang kita lihat ya. Kita lihat bahwa yang mendapatkan tumpuan itu adalah yang nodal 1, 2, dan 3. Semua itu ada tumpuannya ya. Dan artinya nanti di situ gaya yang terjadi juga kita melihat dari tumpuannya itu. Karena berbeda tumpuan, gaya yang dapat ditahan itu berbeda-beda ya. Jadi di sini kita kembali lihat di situ. Oke. Dari kembali lagi ya ke persamaan globalnya. Ini kita cari gaya reaksinya itu yang mana. Gaya reaksi ya yang terjadi pada tumpuan tadi. Saya jelaskan itu supaya ini ya, saya berkali-kali semoga lebih jelas gitu. Jadi yang ada pada tumpuan itu ya, artinya ya Anda mencari nilai itu misalkan pada nodal 1 itu tadi di fix ya, di fix ya, di fix itu gaya yang dapat ditahan adalah F1X, F1Y, dan di situ ada M1 itu ya, rotasinya. Nah, ada nggak translasi dan juga ada gaya ini ya, arah X dan Y ya, yang menghasilkan nanti perpindahan translasi, dan juga nanti ada momen yang menghasilkan perpindahan rotasi itu gitu kan.
Nah, itu dari situ kita bisa mencari untuk gaya reaksinya ya. Ini di sini didapatkan nilai untuk F1X-nya berapa, F1Y-nya berapa, M1 berapa. Ya, dari persamaan global tadi, kemudian disubstitusikan nilai D-nya. Kan D-nya sudah diketahui semuanya ya. Gitu. Jadi tinggal di substitusikan saja. F1X, F1Y, M1, kemudian F2X, F3X, F3Y, dan M3. Jadi yang tadi kita jelaskan kembali yang ada di tumpuan tadi gitu ya. Jadi selain ini adalah kita bisa menentukan itu sebagai gaya reaksinya gitu. Itu ya. Jadi jelas nanti bahwa untuk menentukan gaya reaksi dasarnya tetap dari persamaan global atau persamaan struktur itu gitu. Dengan bantuan dari data displacement yang sudah diketahui. Nah, ini untuk nilai-nilainya tadi ya, yang ini gaya reaksinya itu berapa. Kalau kita gambarkan di sini ya, kita gambarkan nilai-nilainya F1X, F1Y dan seterusnya. Ini kita gambarkan itu seperti ini ya. Misalkan di nodal 1 itu F1X dalam arah X min 376,7 ya. Itu tadi arahnya negatif ya, ke kiri itu ya. Kemudian untuk yang F1Y 372,3 ke atas ya, F1Y. Nah, ini kemudian juga ada rotasi di titik di nodal 1 12,558 ya, ini. Jadi ini rotasinya. Nah, ini kalau Anda lihat di situ ya, kita gambarkan seperti ini sudah jelas ya cara menggambarkannya. Dan kalau kita pengen membuktikan untuk persamaan ini ya, nanti kita buktikan dengan persamaan kesetimbangan ya, bahwa ini strukturnya itu adalah dalam kesetimbangan. Jadi gaya eksternal dan juga momen itu bisa ditunjukkan dalam gambar ini dalam kesetimbangan. Nah, nanti persamaannya terbuktikan ini. Sigma Fx, sigma Fy, dan sigma momen itu akan sama dengan 0. Atau ini setidaknya mendekati 0 ya, kalau nanti tergantung kepada desimal yang dipakai. Gitu ya. Gitu. Jadi ini hanya pembuktian saja untuk slide ini ya, membuktikan ini dalam kesetimbangan. Kemudian setelah Anda menentukan gaya reaksinya ya, ini Anda bisa untuk menentukan gaya internal dari masing-masing elemen. Kalau ini tadi yang diminta pada elemen 2 ya contohnya. Nanti Anda bisa mencari sendiri yang elemen 1. Ini dalam global koordinatnya. Jadi kalau mau mencari gaya internal dalam elemen 2 ya, persamaan elemennya ditampilkan di situ. Kemudian tinggal disubstitusikan nilai dari displacementnya itu ya, nanti didapat gaya internalnya. Ini kalau kita gambarkan dari sini, F2X, F2Y ini 372,3 ya, ini ya arahnya ke atas. Kalau yang negatif ini F3Y ya, arahnya ke bawah itu. Kemudian untuk M2 nya 24,893 gitu ya. Ini kita bisa lihat di M2 nya ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk yang M3 itu 12 ini ya, 335. Nah, itu yang ini. Jadi nanti ini kita arahnya bisa kita lihat, diasumsikan ini adalah berlawanan dengan arah jarum jam, itu positif gitu ya. Oke, itu untuk persamaan elemen di elemen 2 untuk global koordinatnya, koordinat global.
juga bisa mencari nanti di koordinat lokalnya ya. Itu. Sekarang untuk contoh soal 2, ini ada 3 elemen ya. 3 elemen sama, nanti diminta mencari persamaan perpindahan nodalnya ya, dan juga gaya internalnya. Ini pada elemen 1 yang diminta. Anda juga bisa mencari gaya reaksinya seperti biasa gitu ya. Jadi memang nanti gaya reaksi ini ya walaupun nggak ditanyakan, saya kira ya sekalian lah dicari seperti itu, harus dicari ya. Jadi gaya reaksi ini bisa dicari, bisa ditentukan kalau nanti nilai displacementnya itu sudah ketemu gitu. Kalau belum ketemu ya belum bisa gitu ya. Tuh, begitu juga untuk gaya internalnya. Jadi langkah pertama kuncinya harus menentukan perpindahan nodal ini ya. Perpindahan nodal harus dapat itu dengan menentukan boundary condition gitu ya. Dan juga persamaan elemen tentunya gitu ya. Persamaan elemen dan persamaan globalnya. Jadi gitu. Pertama menentukan persamaan elemen masing-masing elemen, kemudian persamaan globalnya, kemudian kondisi batasnya, kemudian perpindahan nodalnya, kemudian gaya reaksi, dan terakhir bisa menentukan gaya internal. Jadi sama langkahnya kan seperti itu terus ya. Hanya nanti kan yang membedakan di situ sekali lagi adalah pada matrik kekakuan elemen masing-masingnya. Masing-masing elemen itu berbeda-beda. Itu akan menentukan. Oke, kemudian kita ke contoh soal 2 ya, kembali lagi di sini. Ini ada tiga elemen, elemen 1, elemen 2, elemen 3. Kemudian nodal 1, nodal 2, nodal 3, nodal 4 itu ya. Ini datanya diketahui ya, I-nya ini beda. Untuk elemen 1 dan 3 itu 200. Kemudian untuk yang elemen 2 itu adalah 100 ya. Oke. Dan ini sama langkahnya seperti tadi, hanya ini ada 3 elemen ya. Ada 3 elemen. Nanti Anda hitung yang sama seperti tadi ya. Elemen-elemennya ya. Jadi itu, kemudian juga jangan lupa untuk sudutnya ya. Untuk elemen 1 berapa? Misalkan elemen 1 ini kita hitung dari sini 90 ya, dari sini ke sini 90. Kemudian 1 ke 2 ya. Nah, 1 ke 2 ini 90. Kemudian 2 ke 3 itu 0 ya. Jadi ini 3. Kemudian 2 ke 4 ya, 3 ke 4 ya, dari sini X nya kita putar gini 270. Jadi ini 90, ini 0, ini 270 gitu ya. Itu jadi kita cari 12I per L kuadrat, 6I per L dan E per L nya. Kemudian setelah menentukan berapa besar sudutnya, itu kita cari cosinus dan sinusnya. Kita masukkan ke persamaan yang panjang tadi, dapatkan ini ya. Kemudian juga sama nanti untuk elemen 2 dengan sudutnya 0 derajat, elemen 3 270 itu ya. Dan ini kita bentuk persamaan globalnya. Hanya saja ini sudah kita sederhanakan ya, karena kita sudah menentukan kondisi batasnya. Kita lihat untuk kondisi batasnya pada nodal 1 dan nodal 4 ya, kita fix. Jadi artinya nanti D1X, D1Y, rotasi 1 di sini ya. Dan juga rotasi ini D1 D4X, D4Y itu 0 gitu ya. Oke, ini karena kita sudah menentukan kondisi batas, jadi bisa menyederhanakan persamaan. Dan data F2X dan M3 sudah diketahui tadi, F2X dan M3 ya. Ini ada 10.000, di sini ada 5.000 gitu ya. Ini kita tulis di sini 10.000, 5.000. Nah, dari situ nanti Anda bisa menentukan berapa besar dari ini ya. Jadi D2X, D2Y, rotasi 2, D3X, D3Y, rotasi 3 bisa ditentukan. Ini ya, caranya ini sudah dapat. Jadi kemudian kita kalau sudah dapat nilai perpindahan nodalnya, kita bisa juga mencari
gaya reaksinya ya. Tapi ini di sini tidak disampaikan, hanya langsung mencari gaya internalnya di elemen 1 yang ditanyakan saja ya. Tapi sebaiknya nanti Anda cari sendiri ya untuk gaya reaksinya. Jadi ini kalau untuk gaya internal ya berarti dasarnya adalah pada persamaan elemen itu. Kalau gaya internal elemen 1 ya persamaan elemen satunya bagaimana, dan kita substitusikan nilai D yang diperlukan di sini ya. Perpindahannya D dan rotasi ya, tentu saja perpindahan relasi dan rotasinya tuh sudah diketahui ya, baik dari kondisi batasnya maupun dari perhitungan tadi gitu ya, sehingga nanti nilainya ini bisa diketahui semuanya tuh. Nah ini untuk gambarnya ya. Jadi kita dapatkan hasilnya dari perhitungan yang ini ya. Ini hasilnya ini. Kalau kita gambarkan ini, misalkan F1X ini nodal 1 ya. F1 itu berarti di sini itu min 4990 ya. Arah ke kiri karena negatif, kemudian F1Y juga negatif berarti ke bawah 3700 gitu. Ini sama semuanya, dan ini untuk koordinat lokalnya ya, gunakan persamaan yang untuk lokal koordinat ini juga sama ya, seperti itu. Jadi menggunakan persamaan yang panjang, persamaan elemen yang panjang ya itu. Tapi tidak masalah, tidak harus dihafal ya. Yang penting mengerti, bisa mengerjakan ya sesuai dengan stepnya, bisa mengoperasikan matriknya, itu sudah penting, tidak perlu dihafal ya. Jadi ini yang saya sampaikan hari ini ya, nanti untuk tugasnya bisa dikerjakan ya, bisa dilihat secara lebih detail lagi nanti saya sampaikan di Elena gitu ya. Oke, ini tadi untuk persamaan untuk elemen frame ya yang bisa saya jelaskan hari ini ya. Jadi Anda sudah menemukan lagi, mempelajari lagi, menambah ilmu lagi tentang elemen satu dimensi yang lain, yaitu elemen frame ya. Tuh, saya kira untuk hari ini saya akhiri saja. Silahkan dipelajari kembali dan ditanyakan bila ada yang belum jelas gitu, dan silahkan dikerjakan untuk latihannya sebagai tugas ya. Terima kasih.